Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Raini Novia Zaini, NIM 2063 jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai administrasi tata usaha. Nah, yang pertama kita bahas tentang pengertiannya. Nah, pada intinya, tata usaha ialah penyelenggaraan pekerjaan administrasi yang berkaitan pada tulis-menulis atau kumpulkan data, termasuk dalam soal keuangan dan lain-lain, dalam sebuah perusahaan, organisasi, atau negara. Nah, berikut ini pengertian tata usaha menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama, menurut Nawawi dan Martini, tata usaha ialah aktivitas melangsungkan, mengumpulkan, menulis, simpan menggandakan, dan mengirimi bermacam informasi, data yang bermanfaat untuk merealisasikan pekerjaan dasar organisasi. Kemudian menurut Liang-Ji, tata usaha menurutnya serangkaian rutinitas pendataan, penggandaan, pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan, dan penyimpanan bermacam jenis info yang diperlukan dalam tiap organisasi. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, karena itu bisa diambil kesimpulan jika bagian tata usaha baik sekolah ataupun kantor atau lembaga yang lain adalah salah satunya bagian yang cukup penting dan cukup sibuk karena paling sering didatangi. Nah, dimulai dari registrasi belajar baru, pengurusan arsip pegawai, pengurusan arsip, peningkatan kedudukan, dan lain-lain. Nah, segala hal yang terkait dengan tulis-menulis dan pendataan data adalah tanggung jawab dari bagian tata usaha. Kemudian, tugas dari tata usaha. Adapun dari susunan organisasinya, tata usaha dibagi dalam bermacam subbagian yang dimana tiap subbagian memiliki perincian pekerjaannya. Masing-masing berikut sejumlah pekerjaan tata usaha menurut subbagiannya. Yang pertama, kepala TU. Nah, tugasnya mengkoordinasi dan melakukan aktivitas organisasi atau lembaga. Kemudian, membina dan peningkatan profesi karyawan tata usaha, kemudian memberikan penilaian hasil kerja pegawai. Selanjutnya, membuat program tata usaha, lalu menolong mengurus keuangan, lalu membagi pekerjaan tata usaha dan pembantu eksekutor. Kemudian membuat laporan penerapan aktivitas pengurusan ketatausahaan secara periodik. Nah, selanjutnya ada si keuangan atau pemegang kas cabang. Membuat LPJ keuangan, kemudian membuat saran keperluan, berbelanja teratur, kemudian mencatat semua keuangan teratur, upah dan kesra. Tugas selanjutnya merangkum daftar datang karyawan, mengambil dan menyimpan dana rutin. Selanjutnya mengambil dan membayar upah dan kesra pegawai. Kemudian membayar belanja dari dana rutin. Membuat SPJ pemakaian dana teratur dan membuat penilaian performa bulanan. Nah, kemudian si keuangan atau pembantu bendahara komite bertugas menulis atau membuat beberapa surat terima IPBD atau iuran, menolong kerjakan pembukuan komite, lalu ada si sarana dan prasarana atau inventaris, bertugas pelayanan penggunaan barang inventaris, menyarankan penghapusan barang inventaris, laporan inventaris barang secara periodik, membuat daftar keperluan barang, menulis barang yang masuk di buku akseptasi, menulis barang yang hancur berat, hancur ringan ke buku kondisi barang. Nah, kemudian simpan dokumen barang inventaris, menulis barang inventaris ke buku induk inventaris, menulis barang yang diperbarui ke buku perawatan, menyimpan, menjaga, dan membenahi barang inventaris.
memberi nomor kode barang inventaris, membuat daftar barang inventaris setiap ruangan. Nah, kemudian ada si kepegawaian yang bertugas yang pertama pelayanan umum administrasi kepegawaian, membuat DP 3 tahunan, lalu membuat laporan kepegawaian seperti keinginan dinas atau secara periodik, kumpulkan data kepegawaian, lalu masukkan data kepegawaian ke buku induk karyawan, membuat SK pembagian pekerjaan pegawai, lalu membuat analisis keperluan pegawai, lalu membuat duk tahunan, membuat catatan statistik kehadiran pegawai, membuat buku kontrol peningkatan pangkat dan upah periodik, menyarankan peningkatan pangkat dan peningkatan upah periodik dan tanda penghargaan dedikasi. Kemudian ada fungsi tata usaha. Nah, dalam menjalankan pekerjaannya, tata usaha menjalankan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan informasi, penerapan kepentingan keuangan, pengaturan penyusunan gagasan, penilaian program dan budget, dan laporan. Kemudian fungsi selanjutnya penyusunan organisasi dan tata seperti pengendalian kepentingan kepegawaian, penyusunan peraturan, dan penerapan kepentingan ketetausahaan rumah tangga, perlengkapan, dan pengendalian barang punya organisasi atau lembaga. Nah, itulah materi tentang administrasi tata usaha. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.